Stockholm lights, the Stockholm lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anang Hendaryanto. Kali ini saya akan membagikan tutorial memecahkan studi kasus menggunakan Navibyte dengan Excel. Nah, yang menjadi studi kasus di sini ini. Namun di sini saya punya data jenis kelamin, umur, tinggi, berat, dan status perkawinan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, umur yang beragam dan tinggi yang juga beragam maupun berat. Namun status perkawinan pasti ada dua, yaitu kawin dan belum kawin. Nah, untuk yang akan kita cari di sini adalah yang berjenis kelamin laki-laki, umurnya 24, yang bertinggi 187 dan beratnya 70. Dan ini dia yang akan kita cari, adalah status perkawinannya. Nah, pertama-tama yang akan kita cari di sini adalah status perkawinan yang sudah kawin. Di sini yang sudah kawin ada 1, 2, 3, 4, 5 dari data keseluruhan yaitu 11. Jadi yang kawin ada 5 dan datanya ada sebanyak 11. Jadi 5 dibagi 11 hasilnya ini. Lalu yang akan kita cari selanjutnya adalah status perkawinan yang belum kawin. Berhubung tadi datanya ada 11 dan yang kawin ada 5, berarti sisanya belum kawin yaitu ada 6. Dan 6 dibagi 11 hasilnya ini. Lalu selanjutnya kita cari yang PIK. Nah, jenis kelamin laki-laki yang akan kita cari dari data tersebut ada 11 dan yang akan kita cari adalah laki-lakinya saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ada 6 dari data keseluruhan, 6 dibagi 11 ini hasilnya. Dan untuk yang selanjutnya kita cari umur yang 24 dari data keseluruhan. Dari data keseluruhan yang di sini kan ada 11, kita cari yang berumur 24 saja. Ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4. Jadi 4 dibagi data keseluruhan yaitu 11, hasilnya menjadi ini. Dan yang selanjutnya yang bertinggi 187 dari data keseluruhan ada 1, 2 dan 3, sisanya beragam. Namun yang kita cari hanya yang 187, jadi ada 3 dibagi data keseluruhan yang ini hasilnya. Selanjutnya berat yang 70 kita cari dari data keseluruhan yang berberat 70 ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 dari 11 data, yaitu 4 dibagi 11 hasilnya ini. Setelah kita temukan semua hasil dari yang kita cari sebelumnya, ini akan dikalikan sehingga menjadi ini hasilnya. Lalu kita lanjut, yang akan kita cari di sini adalah yang berjenis kelamin laki-laki dan status perkawinannya sudah kawin. Kita di sini sudah mempunyai data
yang sudah kawin ada 5, namun yang laki-laki akan kita cari. Yang berstatus perkawinan, yang kawin ada 1, ada 2, dan ada 3. Ada 3 laki-laki yang sudah kawin. Jadi 3 dibagi 5, yaitu hasilnya ini. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita cari laki-laki yang status perkawinannya belum kawin. Status perkawinan yang belum kawin di sini ada 6. Dan 6 yang akan kita cari hanya yang laki-laki yang tidak kawin atau yang belum kawin. Yaitu di sini ada 1, 2, dan 3. Nah, 3 laki-laki yang belum kawin akan dibagikan sehingga menjadi hasil ini. Nah, untuk yang selanjutnya yang umurnya 24 namun status perkawinnya sudah kawin, ada di sini ada 1, yang lainnya tidak. Berarti yang berstatus kawin berumur 24 hanya 1. Nah, 1 dibagi 5 hasilnya ini. Yang akan kita cari selanjutnya adalah yang belum kawin, yang berumur 24. Yang belum kawin di sini ada 6, tapi kita cari yang berumur 24. Nah, di sini kita menemukan 1, ada 2, dan ada 3. Ada 3 yang belum kawin. Jadi 3 dibagi 6 hasilnya ini. Lalu yang bertinggi 187 namun sudah kawin. Nah, yang bertinggi 187 namun status perkawinannya sudah kawin ada 1 saja ternyata. Jadi status perkawinannya yang sudah kawin namun bertinggi 187 yaitu ada 1. Nah, 1 dibagi 5 hasilnya ini. Lalu yang belum kawin namun bertinggi 187, karena di sini sudah kita temukan ada 6 yang belum kawin, kita hanya mencari yang 187 saja. Ada 1 yang belum kawin dan ada 2. Nah, 2 yang bertinggi 187 dan belum kawin, 2 dibagi 6 hasilnya ini. Dan yang berberat 70 kali ini yang berstatus perkawinannya kawin ada yang 70 kan, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi 4 dibagi 5. Jika 4 dibagi 5 hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya yang berat badannya 70 namun status perkawinnya belum kawin. Di sini yang belum kawin 70 tidak ada, jadi kita kalau dibagi saja 0 dibagi 6 hasilnya ini. Nah, untuk langkah selanjutnya dari status perkawinan yang berseluruh ini ada jenis kelamin laki-laki yang berumur 24 dan tingginya 187, beratnya 70 dan status perkawinannya kawin. Hasilnya kita lihat di sini saja karena kita menggunakannya otomatis. Ada di garis 30 kolom H. Nah, ini dia 30. Jadi ini dan 32 ini dan 34 ini dan 36 ini.
Jadi yang ini dikalikan yang ini. Jika ada kodenya yang berbintang berarti itu dikalikan. Nah, hasilnya yang ini adalah ini. Dan kita cari yang ini. Di sini ada H31 dan H33, lalu H35 dan H37. Jadi ini dikalikan ini, dikalikan ini, dan dikalikan ini, hasilnya menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari kenapa bisa seperti ini, karena di sini kita ini N40 nya ini. Nah, ini. Lalu F23. Jadi ini. Jadi ini dikalikan ini, hasilnya menjadi seperti ini. Dan sama juga seperti ini di N41 dan F-nya 24. Jadi ini dikalikan ini, hasilnya menjadi seperti ini. Lalu untuk langkah yang terakhir agar kita mendapatkan jawaban dari studi kasus yang kita cari, ini dari C45 maksud saya C45, berarti yang ini kita bagi dengan M27, hasil yang ini. Jadi yang ini kita kalikan dengan ini, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan ini C46 dengan M27, kita kalikan ini dengan ini, dan hasilnya ini. Nah, di sini yang kita carikan status perkawinan. Jadi status perkawinan yang kita cari ada di sini. Status perkawinan. Jadi kita mengambil jawaban yang paling, maksud saya yang angkanya paling besar. Di sini angkanya yang paling besar adalah ini. Kenapa saya ambil yang paling besar? Karena dari data keseluruhan yang mengarah ke ini. Jadi status perkawinan yang kita cari selama ini dari laki-laki yang berumur 24, tingginya 187 dan berat 70, berstatus kawin. Silahkan kalian pahami video ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.